kita semua, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini aku akan memberikan kesaksian dengan memilih rema. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13a. Orasio. Ya hati Yesus Raja Cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Tuntunlah aku selalu dalam roh dan kebenaran, agar hidupku dipenuhi sukacita-Mu. Kesaksianku. Saudara-saudari yang terkasih, saya adalah seorang pasien penderita kanker, dan setiap bulan, kadang 1 kali atau 2 kali, harus menjalani kemoterapi. Pada waktu saya menjalani kemoterapi yang ketiga, ada satu hal yang bagi saya sesuatu yang luar biasa terjadi di ruangan kemoterapi waktu itu. Saat itu, tepat jam 3 sore, saya sedang mendoakan novena kerahiman ilahi, karena memang itu sudah menjadi kebiasaan saya sejak tahun 2009 melakukan novena kerahiman ilahi. Pada saat sementara saya bernovena, pasien yang ada di sebelah kanan saya, seorang ibu penderita kanker getah bening, sementara juga menjalani kemoterapi yang ketiga. Keadaannya waktu itu sangat memprihatinkan, karena keadaan mukanya sangat bengkak sampai setengah mukanya itu sudah tidak ada bentuknya. Matanya tertutup sebelah dan bagian dagunya itu sudah menyatu dengan leher karena disebabkan bengkak itu. Saya mendengar suara orang yang sangat menderita di sebelah saya. Dia gelisah dan mulai muntah. Suaminya menjaga dengan setia, dan para perawat bolak-balik di tempatnya sambil memantau keadaan si ibu. Dan saya merasa sedikit terganggu karena suara yang dia timbulkan. Lalu saya panggil suaminya, saya tanya, "Mohon maaf Bapak beragama apa?" Dia bilang, "Oh saya Kristen Bu." Lalu saya bilang, "Kalau tidak keberatan, coba doakan ini. Kalau ibu tidak bisa, Bapak sendiri yang doakan. Tapi kalau ibu sudah agak tenang, coba berdoa bersama-sama. Ini doa yang sering saya pakai, dan ini doa sudah saya alami, saya rasakan banyak sekali manfaatnya." Kemudian bapak itu dia kasih sama istrinya, dan istrinya pegang. Saya melirik melihat apa yang terjadi, karena kain penutup tidak ditutup, jadi saya bisa melihat biar hanya melirik bahwa ibu itu memegang itu doa. Tapi karena dia masih dalam keadaan gelisah, dia belum bisa berbuat apa-apa. Tapi saya lihat suaminya mulai mendekat dan
mendoakan doa itu. Dan karena ibu itu mendengar suaminya membaca doa yang ada di tangannya, dia pun mulai ikut-ikutan berdoa. Tidak lama kemudian, karena saya konsentrasi dengan doa novena itu, saya lihat suaminya bolak-balik di ruangan kemo itu mencari gelas. Lalu dia memperlihatkan kepada saya setelah gelas itu dia taruh di mulut dan hidung istrinya. Dia perlihatkan kepada saya, dia bilang, "Bu, istri saya sudah mengeluarkan darah di hidung dan muntah darah." Saya langsung ketakutan. Dan sebelum itu para perawat sudah siap dengan oksigen untuk memasang oksigen, tapi karena itu ibu bilang tunggu dulu, jadi oksigennya belum dipasang. Setelah dia berdoa dengan suaminya, dia muntah darah. Tetapi apa yang terjadi? Saya mendengar suara ibu itu yang sangat lemah, tapi saya dengar jelas dia katakan begini, "Ibu, saya sudah bisa bernapas." Lalu saya menengok dan saya lihat, benar, dia sudah bernapas. Walaupun bernapas dengan mulut, tapi dia sudah bernapas. Dan saya lihat ada bekas darah di hidung dan bibirnya. Lalu saya bilang pada suami, "Ada berdoa itu doa tadi?" "Ada, Bu, biar cuma bise-bise." Maksudnya hanya bisik-bisik, "Kami ada doakan itu." Lalu saya bilang, "Oh, puji Tuhan, mukjizat itu ada." Ternyata setelah mereka mendoakan itu, benjolan di dalam hidung ibu itu pecah dan ibu itu bisa bernapas walaupun lewat mulut karena darah itu masih sementara keluar. Dalam hati saya bilang, puji Tuhan selama 3 kali. Dan saya berdoa, terima kasih Tuhan, Yesus Raja Kerahiman Ilahi. Terima kasih, darah dan air yang memancar dari hati kudus-Mu telah merubah sesuatu, telah membuat sesuatu keajaiban, suatu mukjizat di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu untuk ibu yang sedang menderita kanker payudara di sampingku ini. Terima kasih Tuhan. Saya langsung memanggil suaminya dan saya katakan, ambil saja doa itu dan mohon didoakan itu ya. Setiap kali, setiap sore jam 3, doakan itu terus. Lalu saya bilang, sebelum berdoa, mohon ampun dulu, bersihkan dulu pikiran dan hati kita, supaya doa ini sebagai doa kerahiman ilahi. Kita mohon penyembuhan ilahi, kita membersihkan dulu hati dan pikiran kita sendiri. Dan singkat cerita, 3 minggu kemudian kami bertemu lagi karena jadwal sama, kemo keempat. Saya lihat sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Muka ibu itu sudah turun bengkaknya dan dia sudah berbicara dengan lancar, datang ke tempat saya dan menyapa dengan gembira. Dia katakan, "Terima kasih Ibu, itu doa. Saya dan suami selalu doakan itu." Saya langsung katakan, "Bagus, doakan itu terus ya. Sudah mengalami itu mukjizat Tuhan, doakan itu terus. Kalau bisa didoakan bersama dengan keluarga." Dia mengangguk-angguk dan saya mulai lagi menenangkan diri karena proses kemoterapi yang keempat akan segera dijalankan. Nah, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih, dalam kontemplasi saya merasakan
kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dengan sakit yang saya derita saat ini, seakan-akan saya merasakan Tuhan mau berbicara di dalam sakit ini. Tuhan mau katakan, engkau akan kupakai sebagai alatku. Sakit yang engkau derita menjadi alat kesaksian bagimu. Dan memang setiap saya masuk ke ruang kemoterapi itu, saya selalu membagikan kertas doa kerahiman ilahi. Dan yang bersedia menerima itu non-Katolik. Jadi mereka yang beragama Kristen, belum ada yang Muslim, tapi Kristen sudah beberapa. Saya setiap kali kemo ada 1 atau 2 orang yang ambil gambar itu. Jadi setiap saya kemo saya bawa itu. Begitupun kalau saya sedang menunggu antrian poli dokter, kalau ada yang saya lihat boleh saya dekati, saya berbicara, bercerita, lalu saya tunjukkan. Saya sering berdoa ini kalau menunggu dokter, sementara giliran saya belum, saya berdoa ini pas di jam 3 sore. Begitu juga di lobi saya buat itu. Jadi setiap kali saya datang kemo, ada 1 atau 2 orang yang saya bagikan gambar ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah satu berkat Tuhan. Saya merasakan satu kemurahan Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan pakai bagi saya. Walaupun saya dalam keadaan yang sulit, sebenarnya dalam keadaan yang sakit, bukan sakit biasa, tapi sakit parah ini. Saya mengambil kesimpulan, jika roh Allah itu ada di dalamku, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya ulangi lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13a. Semoga kesaksianku ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Dan semakin kita bertumbuh, semakin kita berakar, kita bertumbuh dan berbuah di dalam iman, harapan, dan kasih kita kepada Kristus. Semoga demikian. Amin.